Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabatku, di mana saja berada yang sedang masalah pemulihan GERD, asam lambung, psikosomatis, dan penuh dengan ketakutan, kecemasan ya, rasa mengganjal, berdebar-debar, keringat dingin, dan keliengan mata kadang-kadang rabu. Nah, itu psikosomatis yang penyebabnya dari trauma di masa lalu, di memori kita. Kemudian karena kejadian yang menakutkan, mungkin ke UGD waktu itu, diponis ini, diponis itu, ya kan, membaca-baca tentang penyakit kematian, penyakit-penyakit yang parah, yang menakutkan, tentang kematian, tentang mistis. Nah, itu tersimpan di memori Anda, sehingga 88% penyebabnya dari kepanikan, ketakutan. Dan kepanikan, ketakutan itu menyebabkan gak mau makan, gak mau tidur, susah makan, takut bergerak, takut berjalan, takut keluar rumah, sehingga nutrisi berkurang, glukosa turun. Nah, pada saat glukosa turun inilah kita merasakan lemes, keringat dingin, berdebar, kemudian tambah keliengan, kemudian ditambah ngos-ngosan kalau berbicara. Kemudian ditambah lagi semakin takut, semakin berdebar-debar, semakin takut, semakin lemas, keringat dingin. Maka untuk 88%-nya itu cuekkan, masa bodoh. Tetapi yang 12%-nya itu gula darah harus diperbaiki. Gak boleh bubur, minum makannya nasi. Kemudian terapi air gula atau terapi gula pasir ya, yang selalu saya sampaikan, sehingga gula darah kita 110 sampai 170. Jangan takut gula darah tinggi, jangan kalau orang yang sedang pemulihan psikosomatis. Kalau banyak kecemasan, ketakutan, kecemasan, itu glukosa darahnya ngedrop, rendah, menyebabkan seperti itu. Dan ketika gula darah rendah atau hipoglikemi, maka lemas, keringat dingin, berdebar, ngos-ngosan, kadang-kadang nggak fokus, kemudian nggak bisa konsentrasi. Iya, betul kan? Nah, kemudian mimpi-mimpi buruk pun datang. Nah, itu dari memori-memori yang sudah tersimpan di dalam memori kita, informasi-informasi yang didengar, yang dibaca, yang ditonton, yang dialami. Nah, oleh sebab itu perbaiki itu semuanya ya. Setiap 2 jam 10 suap makan nasinya, dan air putihnya 1 jam 1 gelas kecil, dan gula pasirnya itu 1 jam 1 sendok makan, atau 2 jam 2 sendok makan ya. Dan gula darah itu setiap jam turun naik, meningkat dan menurun. Dan ketakutan, kecemasan itu menyebabkan asam lambung meningkat, sehingga sahabat perlu konsumsi ini ya, yang udah punya, konsumsi Habs Pro. Habs Pro-nya yang warna oranye ini, itu dibuka 1 kapsul saja, dimasukin ke air teh manis anget boleh, air putih boleh, kemudian diminum sesudah makannya, pagi 1 kali, malam 1 kali ya. Habs Pro ya, kapsul isinya 55 kapsul, isinya 55 kapsul. Ini bisa untuk 1 bulan, bisa 2 botol saja ya. Jadi 2 botol juga udah merasakan nyaman, kebanyakan seperti itu. Saya sarankan untuk 8 botol atau 8 minggu, berarti 4 botol juga insya Allah sudah mulai cukup. Yang penting ikutin saran saya, cara makannya. Yang harus dihindari air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur, itu hindari dulu. Putihnya lebih harus dihindari, karena apa? Trigliseridanya meningkat karena putih telurnya ya. Nasinya nasi putih, yang minyak hindari dulu ya, sampai betul-betul sembuh ya. Nanti kalau udah sembuh ya biasa lagi, toge, kol, pete, jengkol, wah itu jangan sama sekali. Kenapa? Karena kita sedang kurang gerak, sedang banyak diam. Oleh sebab itu pengentalan darah semakin cepat sekali, kolesterol, trigliserida, asam urat semakin cepat meningkatnya ya, dibandingkan orang yang sedang tidak psikosomatis. Jadi jangan dipikirin lambungnya, jangan dipikirin GERD-nya, jangan dipikirin gimana nyari obat asam lambung, jangan. Yang diperbaiki adalah psikosomatisnya ya, psikosomatisnya. Perbanyak sholawat, sehari 1000 kali sholawat. Saya Asep Bruder sedang di kota suci Mekah. Saya doakan sahabat-sahabat semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Obat semuanya sekedar wasilah, tapi harus tepat. Makanan, minuman sekedar wasilah, tapi harus tepat, sesuai dengan ilmunya. Jangan ngomong tanpa ilmunya. Nah, kebetulan saya tenaga kesehatan, ahli hipnoterapis juga alhamdulillah, dan saya juga
mempelajari ilmu tauhid, dan saya juga pernah mengalami psikosomatis selama 2 tahun seperti Anda, ya. Alhamdulillah Allah sembuhkan dengan trilogika yang saya sampaikan selalu dari buku saya, di video saya, di radio, di TV, ya selalu saya sampaikan, di Facebook, di TikTok saya sampaikan, di YouTube saya sampaikan bahwa psikosomatis itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat medis aja, nggak ada sembuh, nggak ada sembuh hanya dengan ruqyah aja, nggak ada sembuh hanya dengan hipnoterapi saja, nggak ada, ya hanya dengan zikir saja misalkan, nggak ada. Tetap kita harus syariatnya benar, ilmiahnya benar, kemudian tauhidnya benar, kemudian dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa enjoy aja, Allah Maha baik, Allah Maha dekat, Allah ingin merubah jiwa kita yang kotor menjadi bersih dengan penyakit psikosomatis ini. Allah ingin menutupkan aib-aib kita. Allah ingin merubah diri kita yang sombong menjadi orang yang tawadu. Allah ingin merubah kita yang banyak maksiat menjadi orang yang lebih beriman kepada Allah. Allah ingin merubah kita suami yang galak kepada istri menjadi suami yang lembut. Allah ingin merubah diri kita sebagai istri yang kurang ajar kepada suami. Dengan penyakit psikosomatis ini, saya yakin semakin baik sama suaminya. Orang tua yang tadinya nggak perhatian sama anaknya jadi perhatian. Kemudian anak yang nggak perhatian sama orang tua jadi perhatian. Dengan psikosomatis ini, para pejabat yang datang ke tempat saya, para pejabat, para artis, para anggota dewan, para kepala apapun lah, ya, termasuk para ustadz, para yang pintar agamanya pun, ketika dikasih psikosomatis ini, saya yakin kalau caranya benar, ketauhidannya diperbaiki, akan semakin baik, semakin dekat kepada Allah. Insya Allah. Yang penting jangan salah jalan. Tapi kalau dengan psikosomatis salah ngobatinnya, salah konsultasinya, malah menjauh dari Allah, malah memperbesar kemusyrikan, maka bukan tambah sehat, sahabat. Dijamin banyak orang yang habis-habisan puluhan juta, ratusan juta berobat ke sana kemari, kemudian yang nggak mendekatkan kepada Allah, yang nggak benar secara ilmiahnya, bukan tambah sehat, sahabat. Uangnya habis-habisan, tapi tambah parah. Kenapa? Karena diponis A, diponis B, diponis kena jin, kena guna-guna, aduh luar biasa. Dekatkan kepada Allah, banyakin sholawat, banyakin sedekah, perbaiki sholat, dan perbaiki secara medisnya yang saya sampaikan di video-video yang sebelumnya. Dan yang herbal yang dikonsumsi adalah Habis Pro dan Kalsi. Habis Pro nya itu 2 kali 1 kapsul, kalsinya 1 hari 1 saset, ya. Itu nggak wajib Anda beli Habis Pro di saya, nggak wajib Anda nggak harus beli di saya kalsinya. Silahkan beli di mana saja. Cuman saya kasih tahu aja bahwa Habis Pro dan Kalsi insya Allah banyak ribuan yang sudah berhasil Allah sembuhkan. Allah yang menyembuhkannya. Ya, nggak harus Anda beli di tempat, di klinik saya, nggak harus sahabat. Silakan di mana saja. Cuman saya ingin Anda pun sama Allah sembuhkan seperti saya disembuhkan oleh Allah, dan ribuan orang Allah sembuhkan melalui wasilah saya, insya Allah, melalui wasilah herbal kami, kemudian wasilah metode trilogika yang saya sampaikan di video-video saya. Ada sekitar 1.300 video ada di YouTube ini, ya. Ada di YouTube ini, YouTube Asep Bruder, dan di TikToknya pun aja Asep Bruder, di Facebooknya Asep Bruder juga, dan di RPB Klinik. Itu ketika Anda mau konsultasi, bagaimana cara minumnya, bagaimana cara makannya, itu dikonsultasikan. Dan bagaimana cara pesan bagi yang ingin pesan di kami, ya. Bagi yang ingin pesan di kami, ingin tahu cara yang benar, cara minum obatnya, Kalsi dan Habis Pro-nya, maka boleh saya kasih dah yang mau, yang yang suka bertanya kemana kamu konsultasi, kemana pesannya. Nah, ini nomornya, ya, insyaallah. Mudah-mudahan sahabat disembuhkan, disehatkan, dan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak zikir kita, Allah. Senyum, bersyukur, ridho dengan takdir Allah, ikhlas melakukan kebaikan, berserah diri full kepada Allah, jangan ragu. Insya Allah semakin diperbaiki sehat kita, ya. Insya Allah semakin maju lagi, berkah lagi kehidupan kita, tenang jiwa kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.